Bapak Ibu, Salam. salam. Ada sukacita? Amin. Ya, baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bersyukur di dalam minggu yang kedua dan di dalam bulan Desember ini juga, yaitu masa Advent yang kedua, bahkan masa penantian yang kedua dalam kebaktian kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam beberapa menit kita fokus firman Tuhan ini, singkat firman Tuhan ini, karena ini firman Tuhan yang disiapkan juga adalah persiapan jalan untuk Tuhan. Nah, relevan juga dia bagi bahkan tema Natal tahun ini. Apa yang dikatakan disitulah, marilah datang ke Betlehem katanya. Berarti yang relevannya di situ adalah kita mempersiapkan jalan itu untuk menuju bahkan ke Betlehem ini. Amin. Jadikan semua kita jalan seperti apa yang Tuhan mau, jalan seperti apa yang Tuhan inginkan, dan jalan seperti apa yang kita siapkan, bahkan kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oke, baik, kita meninggalkan segala kesibukan yang menjadi bahan perenungan bagi setiap kita, yaitu terambil dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Bagi seluruh kita yang membawa Alkitab, baik di HP, boleh kita akan buka bersama, dan boleh juga kalau akan ditampilkan untuk di layar fokus. Dan kita akan mengambil bagian dalam firman Tuhan ini. Kita akan baca secara silih berganti karena ini ada 5 ayat. Nanti saya ayat yang pertama Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kedua, dan dalam ayat yang kelima nanti kita akan baca bersama-sama. Dan lembaga kita yang memberikan perikop bagi kita adalah berita kelepasan. Demikianlah firman Tuhan yang pertama. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Jemaat Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perbudakannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman daripada Tuhan 2 kali lipat karena segala dosa. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berdekut-dekut menjadi dataran. 1, 2, 3. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah membenarkannya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih buat kerjasamanya. Kita terus yang berbahagia, kita yang membaca, yang terus merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, tadi saya sudah mengatakan tema kita minggu ini adalah persiapkan jalan untuk Tuhan. Sekali lagi, persiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan, berita yang paling dirindukan, bahkan dinanti-nantikan oleh seseorang yang sedang berada dalam penjara adalah apa? Yaitu hari pembebasan. Ada dalam benaknya kapan saya akan keluar, bahkan kapan saya akan bisa menghirup udara yang segar di luar. Dan entah bagaimana bahkan di luar sana. Dan bahkan dikatakan adalah suatu kerinduan baginya, karena dia membutuhkan yang namanya suatu pembebasan. Nah, begitu juga dalam kitab Yesaya yang akan kita bacakan, kita renungkan pada hari ini yang sebagai bahkan bahan renungan dalam minggu ini bagi kita. Nabi Yesaya bahkan menyuarakan suatu kebenaran. Dia menyatakan suatu berita, yaitu nubuatan tentang pemulihan yang Allah lakukan terhadap umat Tuhan. Nah, umat Tuhan pada waktu itu bukan dalam arti mereka ada dalam penjara bahkan dikurung, tidak. Tetapi mereka ada dalam penjara bahkan dikubur bahkan karena keberdosaan dan karena ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan. Ketika masa dalam pembuangan, nah Nabi Yesaya akan
Memang setiap bahkan orang yang ada dalam pencari kepastian dan nantikan adalah kapan hari dan waktu kebebasan bahkan untuk pribadi saya. Seperti itu bagi setiap umat Tuhan yang akan terjadi. Nah, bagaimana dengan pribadi kita pada saat sekarang, Bapak Ibu? Walaupun kita mengatakan kita di luar, bahkan kita udah bebas, udah Tuhan memberikan suatu kebebasan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk berjalan sesuai dengan yang Tuhan izinkan bagi kita. Nah, tetapi kita tidak tahu bahkan dalam setiap pribadi kita, bahkan ada yang membelenggu, ada yang memenjarakan kita, ada yang menahan setiap itu. Nah, untuk itu dalam tema kita kali ini adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Engkau mempersiapkan. Yang kita siapkan apa? Nah, bagi setiap kita Bapak Ibu. Nah, apa bahkan yang kita harapkan, bahkan yang kita siapkan untuk menjadi kemuliaan Tuhan, untuk bagi setiap diri kita, bagi setiap keluarga kita, bagi setiap pekerjaan kita. Nah, pada hari ini ada 3 yang perlu kita siapkan, yang perlu kita luruskan, yang perlu kita bahkan untuk atur semuanya. Yang pertama, yaitu setiap lembah harus ditutup. Tadi dalam firman Tuhan, setiap lembah harus ditutup. Tahu lembah? Nah, mungkin kita kalau ada dalam lembah, apa yang ke dalam pemikiran kita? Bahkan keraguan. Bahkan kita mengatakan dalam pikiran, bahkan banyak dihantui dalam setiap pemikiran kita. Butuh pertolongan, butuh penantian bahkan dari Tuhan. Nah, bagi setiap kita, banyak setiap lembah yang harus ditutup dalam setiap diri kita, dalam setiap pemikiran kita. Banyak lembah-lembah yang ada dalam setiap pemikiran kita, apalagi dalam hati. Mungkin lemah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Mungkin akan khawatir tentang bahkan untuk bagaimana ke depannya keluarga saya seperti apa. Mungkin bagi kehidupan anak-anak ada lembah yang menutup, bahkan tidak ada jalan keluar, bahkan karena. Tetapi bagi setiap kita orang Kristen, mari kita akan tutup lembah itu. Menutupnya dengan bagaimana? Membenarkannya, meluruskannya, bahkan menimbunnya. Engkau kuatkan dirimu. Engkau persiapkan itu untuk Tuhan. Bukan dengan engkau mengayomi setiap kekhawatiran. Terkadang orang bahkan dia terlalu karena kekhawatiran itu yang menyimpi. Tidak akan bertumbuh. Tidak akan bisa memuji Tuhan. Lupa memuji Tuhan. Lupa untuk memuliakan Tuhan. Lupa untuk kepelayanan Tuhan. Karena apa tadinya? Banyak yang menyimpinya. Banyak pemikirannya, bahkan lembah-lembah itu. Nah, bagi setiap kita Bapak Ibu. Nah, dalam firman Tuhan ini kita akan melihat di dalam 4 ayat yang menjelaskan di situ setiap lembah harus ditutup. Bapak Ibu, lembah itu ditutup. Sebab kenapa? Biar Tuhan lewat. Ya. Biar Tuhan lewat dalam hatimu. Nah, lembah itu adalah kehidupan orang percaya. Diumpamakan seperti itu. Nah, berarti bagi setiap kita, sehingga bahkan lembah-lembah yang cukup lama telah belum ditimbun, dan itu yang akan kita betul. Biar dia akan ratakan semuanya. Amin. Bapak Ibu dikasih itu. Apa lembah yang menjadi apa dalam diri kita? Lembahnya apa? Engkau bermasalah dengan siapapun. Engkau bertentang dengan siapapun. Tidak sependapat dengan kamu. Itu lembah. Tidak sejalan dengan engkau. Itu lembah. Ratakan itu semua. Persiapkan jalan dalam hatimu. Persiapkan jalan untuk Tuhanmu. Bahkan untuk menantikan. Bahkan dia katakan, mari yang kita datang. Tahu simbol Betlehem? Nanti bangga sektor Betlehem adalah suatu tanda kehadiran Tuhan di dunia. Itu simbolnya. Nah, makanya sektor Betlehem yang pernah akan meredup, sebab sektor itu adalah bukti Tuhan ada di dunia. Nah, bagi setiap kita, mari kita akan menutup segala sesuatu. Biarpun dia sudah menyakiti hatimu,
Biarpun engkau sudah bahkan masalah dengan dia, bahkan suami istri sekalipun, saudara sekalipun, bahkan apalagi sesama jemaat, timbul lembah itu dalam setiap diri kita, sehingga kita berjalan bersama Tuhan dalam di Yerusalem, bahkan di Bethlehem, dan kita akan sampai dan ketemu dengan bayi yang ada dalam palungan itu dan mendapat kedamaian dan sukacita di dalam. Orang yang sudah datang ke Bethlehem, ketika mereka akan pulang, apa yang terjadi adalah ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetapi kalau tidak ada damai sejahtera, karena tadi ada lembah-lembah ini yang menutupi itu semua. Karena apa? Menyimpan segala sesuatu, bahkan hal yang duniawi yang tidak berguna, bahkan yang tidak membuat imannya akan bertumbuh dan susah bahkan untuk memaafkan. Nah, berarti itu yang pertama. Mulai pada hari ini apapun yang menjadi lembah yang menghalangi perjalananmu untuk mau ke Bethlehem, hari ini kau persiapkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, setiap gunung dan bukit diratakan. Kita akan melihat di dalam ayat juga mengatakan, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Kenapa bukit itu diratakan? Bukannya Tuhan yang menciptakan bukit, bukannya Tuhan yang menciptakan gunung. Kenapa harus diratakan? Nah, ternyata dalam keadaan ini juga, hati bukanlah suatu gambaran lembah, tetapi seperti gunung dan bukit. Itulah yang dikatakan adalah kesombongan. Nah, dia di situ adalah keangkuhan hidup. Nah, untuk melihat keselamatan itu, Tuhan tidak mau dipenuhi hidup ini, hati ini, kesombongan dan keangkuhan. Tuhan Yesus lahir ke Bethlehem apa? Dengan kesederhanaan sekalipun. Itu. Nah, gambar hati yang kedua ini adalah setiap gunung dan bukit diratakan. Kenapa? Setiap yang kita lewat, yang kita tantangin bersama adalah, kalau ada itu tadi adalah sebab musuh Tuhan, yaitu kesombongan. Sebab musuh itu adalah kecoklatan. Sebab yang kita temui di Bethlehem itu nantinya, Bapak Ibu, adalah apa? Raja di atas segala raja. Raja yang sederhana, tetapi kuasanya, kerajaannya tak terkalahkan oleh siapapun. Dia bertangan dengan kita, dia ada gunung dalam hatimu. Tahu gunung? Sulit kita untuk melihat. Waduh, susah sekali melihat gunung. Tinggi. Benar nggak? Ada tinggi hati. Memang tidak ada di situ, tapi bersiap. Itu. Ada gunung di depan kita, tidak bisa kita akan melihat, yang bisa di sebelah. Ketika kita bahkan menanyakan di bawah kalau ada gunung, bukan itu kita sampai lagi ke Bethlehem. Apa yang akan terjadi? Udah dirugi dan taruh di mana-mana. Tetapi yang Tuhan nyatakan di sini adalah kita di apa? Meratakan. Ratakan itu setiap dalam dirimu. Hapuskan kesombongan. Hapuskan keangkuhan, hapuskan tinggi hati. Bahkan itu yang Tuhan nyatakan. Apa yang dikatakan? Kesombongan, kecongkakan itu adalah musuh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dalam yang kedua ini adalah, mari kita itu gunung-gunung kesombongan ini harus diratakan bagi setiap diri kita. Amin. Amin. Kita harus persiapkan supaya nanti kita berjalan, kalau kita contohnya ibarat kita mau ke Bethlehem, mau tutup mata sekalipun tidak tersandung. Mau tutup mata sekalipun, bahkan kau berjalan, tidak kau berjalan, bahkan kau menanjak bahkan dari belakang begitu. Tetapi kita sampai di tujuan kita adalah Bethlehem. Nah, apa yang kau bawa untuk Tuhanmu ke Bethlehem nantinya? Hatimu yang bersih, hatimu yang tidak ada gunung tadi katanya. Berarti itu yang kita siapkan sebenarnya. Nah, bagi setiap jemaat Tuhan, marilah kita, setiap kita, mari kita akan menemui bahkan Yesus Kristus yang lahir itu di dalam hal masa-masa penantian yang kedua ini. Itu yang perlu disiapkan untuk Tuhan.
bagi setiap kita. Yang pertama tadi, segala bentuk kecemasan, segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk kelemahan, segala bentuk apa yang menghimpit kita, itu kita akan benahi. Kita akan bersiap untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, setiap gunung-gunung bahkan yang kita akan daki bahkan yang dalam diri kita, mari kita akan jauhkan bagi setiap diri kita. Ada gunung bahkan dalam setiap rumah tangga. Sebab biar gunung itu membuat kita menjadi rata sampai pada tujuan ke Bethlehem yang dinantikan bagi setiap kita. Saya tadi membandingkan relevan banget ini firman Tuhan hari ini. Sebab kenapa? Kalimat ajakan itu marilah ke Bethlehem katanya. Nah, setiap orang berarti setiap kita mari ke Bethlehem berarti nanti di Advent yang kedua, yang terakhir di puncaknya apa? Nah, hari ini persiapkan jalannya ke Bethlehem itu. Mempersiapkan semuanya. Apapun berarti apa amunisimu yang Tuhan mau. Ya, pakai semua kuda-kuda, pakai semua tenaga, pakai semua pemikiran, pakai setiap hati yang bersih, pakai semua apa yang bisa engkau ratakan semua supaya rata engkau berjalan sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan, sehingga keselamatan, sehingga kebebasan, dan itu bagian seluruh jemaat Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga adalah dan tanah yang berleku-leku menjadi dataran. Nah, Bapak Ibu dikasih itu, boleh kita akan melihat juga di sini di dalam ayat yang keempat tadi dimengatakan tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berleku-leku menjadi dataran bagi setiap kita. Tanah yang berleku di sini dikatakan adalah menjadi simbol orang yang tidak konsisten. Apa itu konsisten? Tidak punya komitmen. Nah, komitmen seperti apa? Nah, simbol orang ini adalah yang tidak setia, orang yang gampang terombang-ambingkan oleh situasi, orang bahkan yang tidak tulus dalam mengikut, bahkan orang yang tidak tulus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu dia. Apa contohnya? Para imam ketika mereka mendengarkan bahkan berita Tuhan Yesus telah lahir di Bethlehem, mereka pergi kemana? Ke Herodes. Mereka melapor di sini supaya anak itu dibunuh. Berarti apa? Tipe yang ketiga ini adalah yang berleku-leku itu manusia yang bakal dari Yesus dan kiu, benar kan? Sana kiu tak enam, das kita lihat apa? Asisi. Tetapi mari kita menjadikan diri kita sebagai orang yang konsisten di dalam Tuhan, orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Nah, berarti jauhkan bagi diri, mempersiapkan jalan yang ketiga ini adalah mari kita menjadi orang setia sampai ke Bethlehem. Amin. Sehingga kau melihat nanti bayi yang mungil itu, sehingga kau melihat nanti bahkan bayi yang bahkan yang lahir itu, dan engkau menemukan sukacita daripada Tuhan. Nah, mungkin pada hari ini bagi setiap kita, banyak setiap kita bahkan yang tidak setia dalam pelayanan Tuhan, banyak yang tidak setia dalam mengikut Tuhan, banyak yang tidak setia bahkan untuk memberikan setiap apa, mungkin seperti tadi memberikan informasi kepada Herodes, padahal itu bukan dirahasiakan sebenarnya, tetapi dengan cara mereka para imam itu apa? Supaya anak itu akan niat mereka supaya membunuh. Nah, tetapi di dalam semuanya itu Tuhan punya cara. Nah, bagi setiap kita Bapak Ibu, mari kita, mungkin kita terkadang dalam segala situasi, mungkin dalam situasi terbawa dalam segala sesuatu dalam diri kita. Nah, marilah setiap kita, jangan kita terbawa dalam situasi itu. Menjadi orang yang berkomitmen, menjadi orang yang konsisten di dalam Tuhan, sehingga tidak dapat diomong-ambingkan oleh siapapun. Terkadang balik ke daya baru oya ruru, benar kan? Nah, oya ruru, bahkan ruru, mau ruru bisa bahkan di sini bahkan. Akhirnya
tidak akan tenang dalam setiap hidup. Apa maksudnya roh itu? Contoh, kita dihimpit oleh karena suatu masalah, contohnya penyakit. Itu suatu hal. Nah, mungkin dalam masa-masa begini kita katakan, aduh, saya mau sebenarnya jadi itu. Tapi kenapa boleh diizinkan terjadi? Nah, bagi setiap kita, apapun keadaan kita, apapun situasi hidup kita, apapun keadaan diri kita, kita tetap itu setia untuk Tuhan. Nah, itu yang Tuhan nyatakan. Menjadi orang yang konsisten, menjadi orang yang komitmen dalam Tuhan dalam situasi apapun, itu yang bisa sampai ke Betlehem. Nah, bagi setiap itu, dalam setiap yang ketiga poin ini, mari kita akan mempersiapkan jalan itu. Dalam setiap diri kita, dalam setiap pribadi kita lepas pribadi, dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap bahkan kehidupan kita berjemaah, mari kita mencari setiap apa yang Tuhan inginkan dalam firman. Yang pertama tadi adalah mari kita setiap lembah yang harus kita akan tutup bersama. Apapun itu, hina contohnya tahu maupun pakai silalu, bahkan tidak akan makan komunikasi sekalipun, engkau tutup semuanya itu. Amin. Supaya jalan itu menuju bahkan Betlehem itu bisakah kita sampai ke sana. Yang kedua, yaitu setiap gunung dan bukit harus diratakan. Setiap apa yang menjadi yang kebanggakan, apa dikatakan firman Tuhan, hendaklah kita bermegah. Kalau kita bermegah itu katanya tentu bermegah di dalam Tuhan. Nah, berarti bagi setiap kita mungkin ada gunung, banyak gunung-gunung yang sering kita akan lalui, enggak? Nah, sehingga semua gunung-gunung itu, nah, apa yang dikatakan sering itu merendahkan diri, benar gak? Turun dari gunung, turun ke bawah, benar gak? Nah itu, berarti yang kedua itu adalah setiap gunung itu bukit diratakan. Ratakan setiap gunung-gunung yang ada dalam diri kita. Ya, semuanya apapun yang menjadi gunung itu yang lebih tinggi sehingga susah kita untuk mendakinya, susah kita untuk melihat, susah kita untuk memahaminya karena gunung itu tinggi. Nah, ya. Yang ketiga, yang terakhir tadi ini adalah dan tanah yang berleku-leku menjadi dataran. Nah, yang berleku-leku itu banyak sekali. Berarti menjadi dataran, berarti lurus. Sehingga mungkin selama ini kita tidak konsisten dalam setiap apa yang Tuhan mau lakukan. Tidak ada konsisten dalam setiap, bahkan mungkin dalam kita beribadah. Mungkin kita tidak konsisten dalam hal bahkan setiap bahkan persekutuan kita. Mungkin tidak konsisten bahkan mungkin bagi keluarga. Mungkin kalau contohnya ini contoh bagi keluarga, mungkin bapak-bapak banyak yang berliku-liku di luar, benar gak? Nah, berarti sampai di rumah sampai sekarang berarti harus diluruskan, diratakan semua itu. Amin. Sehingga semua itu nanti sampai pada hari Natal, yang berliku-liku, yang beko-beko itu bahkan bisa menjadi lurus. Amin. Menjadi kemuliaan Tuhan sehingga di rumah tangga dan bahkan bisa kita sampai bahkan ke Betlehem. Lahir bahkan Betlehem ini. Jadikan rumah tangga itu menjadi Betlehem. Ingat, tanda yang bersama tanda kehadiran Tuhan di dunia ini. Jadikan rumah tangga itu seperti Betlehem supaya dalam rumah tangga kita adalah sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin tema Natal kita nanti. Nah, kalimat ajakan itu, marilah kita akan ke Betlehem itu. Biar semua jemaat Tuhan merasakan, menikmati. Nah, karena selama ini kita masih dalam posisi di Cengkareng ini. Nah, ke Betlehem, walaupun ada sektor Betlehem di sini, tetapi ada Betlehem yang Tuhan janjikan bagi setiap umat Tuhan. Dan itu yang akan dinantikan. Dan itu masa-masa penantian ini yang perlu. Bahkan bagaimana kita akan menyiapkan untuk sampai di Betlehem. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini. Seperti itu yang akan terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka dalam masa-masa pembuangan, tetapi bahkan Nabi Yesaya akan menyerukan akan suatu hal ini. Bahkan kebebasan bagi umat Tuhan. Sebab keselamatan itu telah datang. Dan itu akan dinyatakan
bagi umat Tuhan. Seperti tadi dalam bacaan kita yang dalam ayat yang kedua, tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepada bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosa. Berarti 2 kali lipat dosa itu telah diampuni oleh Tuhan. Nah, tetapi bagi setiap kita, apapun yang menjadi dosa kita selama ini, apapun yang menjadi pelanggaran kita selama ini, pasti Tuhan akan lama supaya itu keselamatan itu menjadi milik kita pribadi lepas mula. Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, marilah kita akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dalam setiap hidup kita, persiapkan. Bayi yang belum berkeluarga, persiapkan jalan untuk Tuhan. Ya, berarti bagi setiap kita itu satu komitmen bagi kita mempersiapkan jalan tadi itu adalah semua sudah dinyatakan dalam ketiga hal itu. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini ia akan menjadi berkat bagi setiap kita dan menjadi kita pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.